Salam jumpa kembali, bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Jasa Dagang dan Manufaktur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebelum masuk ke dalam materinya, mempelajari materi, kalian masih ingat kan sebelumnya sudah kita pernah pelajari tentang cara pencatatan ke dalam jurnal khusus di mana ada dua metode pencatatannya yaitu metode fisik dan metode perpektual. Selain itu, agar bisa menyusun jurnal khusus, kalian juga perlu mempelajari lebih lanjut tentang sistem debit dan kredit yang ada pada perusahaan dagang. Ibu ingatkan kembali, cara pendebet dan pengkreditan akun, tips 5 jari itu ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalau di perusahaan dagang, kita tambahkan lagi ya, harta, utang, modal. Nah, pendapatan ini kalau di perusahaan dagang itu adalah berasal dari penjualan. Jadi di sini bisa pendapatan dan penjualan. Di sini itu ada beban. Kalau di perusahaan dagang, beban, pembelian juga ada di sini. Tutup. Ya, seperti ini. Berarti ini harta dan ini apa tadi? Pembelian dan beban. Bertambah sama-sama di debit, berkurang sama-sama di kredit, saldo normalnya adalah debit. Yang tiga, utang, modal, pendapatan, dan penjualan di sini. Bertambah sama-sama di kredit, berkurang sama-sama di debit, saldo normalnya adalah kredit. Nah, setelah kalian menguasai ini, yang kedua yang perlu kalian kuasai adalah bagaimana metode pencatatannya. Karena ada dua sistem metode pencatatan persediaan pada perusahaan dagang, yaitu metode fisik dan metode perpaktual. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini Ibu sudah siapkan PowerPoint. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas yaitu jurnal khusus pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran agar siswa bisa mengidentifikasi ada jenis jurnal khusus, fungsi, format, serta seperti apa sih penerapan dalam pencatatan ke dalam jurnal khusus. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu punya video motivasi. Silakan disimak ya. Sa cuma mau bilang kau itu sapu jantung, sapu nadi. Sa cuma mau deket koi. Sesutra mau pergi cari yang lain karena senyaman dengan koi. Iya, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo Sa Baik, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Nah, dari video tadi sudah disebutkan ya, sambil TikTok tadi juga ada, TikTok edukasi tadi, tentang jenis-jenis transaksi pada perusahaan, baik jasa dan dagang. Kemudian ada juga tentang metode pencatatan, ada metode pencatatan fisik dan metode pencatatan perpektual. Nah, dari video barusan dapat kita ambil hikmahnya bahwa transaksi pada perusahaan dagang itu lebih banyak jenisnya daripada transaksi pada perusahaan jasa. Kegiatan pembelajaran pada hari ini juga akan Ibu cantumkan nanti di e-learning ya. Jadi tahapan-tahapan dan evaluasi terutama kuis dan tugas juga ada di e-learning, nanti linknya akan Ibu kirimkan ke WA Group ya. Nah, transaksi utama perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian, kemudian ada transaksi penjualan, ada transaksi penerimaan kas, dan juga ada transaksi pengeluaran kas. Siklus akuntansi pada perusahaan dagang
Dimulai dari adanya transaksi, kemudian analisis bukti transaksi. Dari analisis bukti transaksi inilah kemudian dicatat ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian diposting ke buku besar, diringkas dalam neraca saldo, kemudian disusun ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja. Dari kertas kerja ini untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, kemudian ya sampai jurnal penutup. Kita fokus pada yang di sini dulu ya, yaitu tentang jurnal khusus. Mengapa ya perusahaan dagang perlu membuat jurnal khusus? Apakah enggak atau tidak cukup dengan jurnal umum saja? Kenapa kira-kira? Karena jurnal khusus pada perusahaan dagang itu bermanfaat memudahkan pencatatan secara sistematis. Kemudian bisa menyajikan informasi lebih detail tentang transaksi. Terlebih transaksi pada perusahaan dagang itu kan banyak ya. Jadi pada perusahaan dagang itu transaksinya lebih banyak, kemudian transaksi yang sama berulang terjadi. Oleh karena itulah dibutuhkan jurnal khusus. Setelah membuat jurnal khusus nanti untuk kegiatan posting atau pemindah bukuan ke buku besar juga lebih mudah. Kemudian memungkinkan pembagian pekerjaan. Nah, kalau pada jurnal umum yang mengerjakan ya satu orang saja, sedangkan di jurnal khusus orangnya bisa beda-beda ya, dibagi pekerjaannya. Mungkin ada yang khusus menangani jurnal penerimaan kas, ada yang khusus menangani jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Pengendalian internalnya juga bisa lebih baik. Jurnal khusus sendiri jenisnya ada jurnal pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus penerimaan kas. Jenisnya ada 4 jurnal khusus. Nah, apa sih kira-kira perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus? Apakah jurnal umum tidak digunakan pada perusahaan dagang? Apakah perusahaan dagang hanya menggunakan jurnal khusus? Kita cari tahu ya. Kategori perbedaannya bisa dilihat dari segi bentuk, dari segi pencatatan, dari segi postingnya atau pemindahan bukuan ke buku besarnya, dari segi pelaku, dan dari segi penggunanya. Berikut Ibu sajikan tabel perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kalau dilihat dari segi bentuk dulu yang pertama, kalau jurnal umum bentuk buku hariannya menggunakan 2 lajur. Jadi Ibu sebutkan ada kolom tanggal, keterangan ref, debit, kredit ya. 2 lajur, ada lajur debit, lajur kredit. Kemudian jurnal khusus bentuk buku hariannya terdiri dari banyak lajur. Jadi tabel-tabel kolomnya itu lebih banyak dan disesuaikan dengan jenis jurnal khususnya tersebut. Jadi jurnal khusus pembelian bentuk formatnya beda dengan jurnal khusus penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal penjualan. Kemudian kalau jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Kalau jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Jadi nak, kalau ada transaksi penjualan secara kredit ya masuk di jurnal penjualan. Berikutnya akan kita bahas lebih detail fungsi dari masing-masing jurnal khusus. Pada jurnal umum untuk kegiatan posting itu dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Ya, setiap tanggal transaksi diposting. Sedangkan kalau jurnal khusus posting dilakukan secara berkala. Jadi kalau pada jurnal khusus, setelah kalian menyusun jurnal khusus, dibuat rekapitulasinya dulu. Nah, dari rekapitulasi kemudian baru diposting ke buku besar. Kalau jurnal umum dilakukan oleh satu orang saja yang mengerjakan. Kalau jurnal khusus bisa dilakukan oleh beberapa orang, bisa dibagi-bagi spesialisasi pekerjaannya. Apa ya fungsi dari jurnal khusus? Yang pertama kita bahas adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian digunakan untuk mencatat adanya pembelian barang dagangan secara kredit. Jadi secara kredit mungkin akan timbul yang namanya kalau kita membeli secara kredit artinya kita belum bayar, timbul yang namanya utang. Oleh karena itu formatnya bisa dilihat seperti ini. Tanggal mencatat tanggal transaksi, nomor faktur, nomor bukti transaksinya, ada kolom syarat. Kolom syarat di sini, contohnya di sini ada 2/10 N/30. Ada kolom keterangan, ada kolom ref, kolom debit, pembelian, kreditnya utang dagang. Ya, kita membeli, pembeliannya bertambah di debit, membelinya kredit belum bayar berarti timbul utang, utangnya bertambah di kredit.
Nah, kembali ke syarat 2/10 N per 30. Artinya apa ya kira-kira? Ya, 2 di sini adalah prosentase potongan ya. Jika membayar dalam 10-nya itu adalah jangka waktu potongannya. Kalau Ibu baca jadinya seperti ini. Akan mendapat potongan 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat membayar 30 hari setelah transaksi. Jadi bukan tanggal 30 ya, di sini artinya adalah paling lambat membayar 30 hari setelah transaksi. Berikutnya, jurnal khusus penjualan digunakan untuk mencatat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Karena kita menjual secara kredit berarti perusahaan belum menerima uang, maka akan timbul yang namanya piutang dagang. Formatnya, kolom tanggal mencatat tanggal transaksi, nomor faktur sesuai bukti transaksi, syarat juga sama dengan yang tadi ya. Nah, syarat di sini tergantung ada 2/10 N per 30, ada 3/15 N per 30, jadi ada EOM, end of month, jadi tergantung bukti transaksinya. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat, misalkan kita menjual kepada PT Natarsari, jadi keterangannya PT Natarsari, nama perusahaan tempat yang kita untuk menjual ya. Ref, kemudian debitnya piutang dagang, karena saat kita menjual kredit kita belum terima uang, piutangnya bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit. Jadi seperti ini format untuk jurnal khusus penjualan. Nah, untuk format yang barusan Ibu sebutkan, baik pembelian, penjualan, dan seterusnya nanti itu tidak baku ya. Jadi disesuaikan dengan format yang disediakan oleh perusahaan. Jadi format ini juga tidak baku. Yang jelas untuk akun yang mana debit, yang mana kredit itu sama. Cuma kolom-kolomnya mungkin agak berbeda, nggak ada acuan baku. Kolom jurnal khusus harus seperti ini atau gimana. Kita lanjut. Jurnal khusus pengeluaran kas digunakan untuk mencatat setiap ada transaksi yang menyebabkan kas keluar. Contoh, membayar hutang, membayar pembelian secara tunai, membayar beban-beban operasional dan non-operasional. Formatnya, tanggal, nomor bukti, perkiraan yang didebet, kemudian seperti ini. Ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak ada judul kolomnya ya. Misalkan, mengeluarkan kas karena membayar beban bunga. Di sini beban bunga di debit, kas di kredit ya. Tidak ada kolom beban bunga maka akan ditaruh di kolom serba-serbi. Ini contoh pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus penerimaan kas berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas yang didapat dari berbagai sumber penerimaan kas. Kira-kira contohnya apa ya? Penerimaan kas atau penerimaan yang menyebabkan uang perusahaan bertambah, kira-kira dari mana? Nah, penerimaan kas bisa disebabkan karena adanya penerimaan piutang dari penjualan tunai atau dari pendapatan lainnya. Formatnya, tanggal, nomor bukti, perkiraan yang dikredit. Nah, di jurnal penerimaan kas juga ada kolom serba-serbinya ya, tapi kalau tadi di pengeluaran kas kolom serba-serbinya di debit, nah kalau yang di pengeluaran kas, kolom serba penerimaan kas, kolom serba-serbinya di sebelah kredit. Kita langsung latihan soal. Di sini ada contoh soal. Perusahaan dagang sukses Kemilau dalam bulan April 2020 juga mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas sebagai berikut. 6 April dijual tunai kepada toko Bahagia barang dagangan 500.000. Kita coba lihat jurnalnya 6 April. Nah, menjual secara tunai menyebabkan kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Kita lanjut. Diterima dari toko biru pelunasan faktur tanggal 5 sebesar 700.000 dengan potongan tunai 2%. Nah, kita praktekkan syarat yang tadi ya. Jadi di sini dia 5 April beli, kemudian dilunasi 14 April. Dari 5 ke 14 itu ada berapa hari ya? Dari 5 ke 14 ya dapat potongan 2% ya di sini ya. Potongan 2%-nya di sini 14 di total jadinya 2% dari 700.000 ya. Jadi 14.000 dikurangi potongan, jadi kas yang benar-benar diterima cuma 680.000.
Nah, kita lanjut. Mendapatkan pinjaman uang dari bank XY. Oke, mendapat pinjaman menyebabkan kasnya bertambah. Kemudian, karena kita mendapat pinjaman berarti utang bertambah. Tidak ada utang di sini kolomnya, maka termasuk di kolom akun lainnya atau di kolom serba tertib. Jadi seperti itu contoh untuk pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas. Berikutnya untuk transaksi berikutnya tentang pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, pembelian dan penjualan akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Sampai di sini penjelasan Ibu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.